Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina siyama haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinilladzi sanna lanal qiyama nabiyhi wa abdi. Wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma yujzallahu ala a'mali abdi. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semuanya? Hari ini Yanda Solah akan menyampaikan sedikit lagi kisah yang akan menjadi sumber inspirasi bagi kita. Kita ambil hikmahnya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku semuanya, bahwa ketika kita ditanya, yang ingin masuk surga tepuk tangan. Yang ingin masuk surga tepuk tangan. Yang ingin masuk surga mari kita lakukan. Yang ingin masuk surga tepuk tangan. Yanda Solah yakin pasti semuanya tepuk tangan, karena semua ingin masuk surga. Yang ingin masuk neraka tepuk tangan. Gak ada kan yang ingin masuk neraka? Semuanya ingin masuk surga. Tapi anak-anak, kita tahu bahwa masuk surga itu ada tiketnya. Kalian kalau nonton bioskop saja harus beli karcis kan? Bayar mahal, 50.000, 75.000 dan seterusnya. Masuk kebun binatang, lihat monyet, itu saja juga bayar, cuma lihat monyet. Monyetnya juga lihat kalian. Kalau kalian ke tempat hiburan, pengen main komedi putar, atau mobil senggol, atau roller coaster, atau yang lain, kalian juga harus bayar. Ini saja di dunia. Bahkan ketika kalian sedang di tempat umum, kebelet pipis, itu saja ketika kalian ke kamar mandi juga harus bayar. Maka anak-anakku semuanya, apalagi surga, tempat yang paling indah, tempat yang tidak bisa dibayangkan dengan pikiran kita, tempat yang belum pernah terdengar keindahannya, tidak bisa dilihat oleh mata keindahannya. Ada sih kabar-kabar dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis disampaikan kabar-kabar tentang surga. Tapi seindah-indahnya, sekuat bayangan kita membayangkan surga, tidak akan pernah sama dengan surga yang sesungguhnya. Kelak, insya Allah, kita akan nikmati bareng-bareng surga ya. Amin Allahumma amin. Tapi ada tiketnya anak-anak. Tiketnya bisa jadi tiket yang mahal, bisa jadi tiket yang murah, tiket yang biasa-biasa saja. Anak-anakku semuanya, Imam Al-Ghazali pernah pada suatu malam beliau bermimpi. Dalam mimpinya ini beliau berdialog dengan Allah. Maka kemudian ketika beliau ditanya, amalan apa yang akan menyebabkan kamu masuk surga? Amalan apa yang sudah kamu lakukan? Amalan apa yang kamu lakukan itu kamu pikir, kamu kira akan menyebabkan kamu masuk surga? Coba sebutkan. Maka kemudian disebutkanlah amalan-amalan yang pernah dilakukan. Amalan-amalan yang berat, amalan yang beliau kira amal itulah yang akan menyebabkan ia masuk surga. Tapi ternyata anak-anakku semuanya dijawab bahwa semua amal yang disebutkan beliau itu tidak menyebabkan masuk surga. Tapi ada satu amal sederhana yang ternyata itulah yang akan menyebabkan beliau masuk surga. Anak-anakku semuanya, amal sederhana beliau itu ternyata sangat sepele.
yaitu disampaikan. Ketika Imam Al-Ghazali menulis, maka kemudian zaman dulu kalau menulis itu alat tulisnya harus celupkan ke dalam tinta, maka kemudian dalam keadaan basah baru dituliskan. Maka ketika tinta itu basah, ketika beliau menulis, ada seekor lalat yang datang hinggap untuk minum, hinggap untuk menikmati tinta tadi. Maka sekejap beliau diam, membiarkan si lalat ini menikmati apa yang ia butuhkan, membiarkan lalat ini mengambil apa saja yang ia butuhkan. Maka beliau berhenti. Kemudian setelah selesai lalat itu pergi, beliau baru melanjutkan menulisnya. Masya Allah, cukup sederhana, hanya membiarkan lalat untuk minum. Ternyata ini amalan yang menyebabkan beliau masuk surga. Dalam mimpinya inilah yang ia dapatkan. Anak-anakku semuanya, ternyata memang banyak sekali peluang, banyak kesempatan kita untuk mendapatkan surga. Apalagi di bulan puasa ini, Allah telah berjanji untuk memberikan pintu royan bagi semua yang berpuasa. Di samping itu, anak-anakku semuanya, masih banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Siapa tahu amal sederhana ringan itulah yang akan membuat kita mendapatkan sebuah kunci, dan kunci ini nanti yang kita pakai untuk membuka pintu-pintu surga. Yanda, apakah aku harus memberikan minum lalat? Oh, tidak harus. Itu hanya contoh sederhana, tapi bisa memberikan pahala, membuat kita memperoleh peluang surga. Kalian juga pasti sudah pernah membaca kisah seorang perempuan yang dia memberikan minum kepada seekor anjing. Ternyata hanya amalan seperti ini membuat ia masuk surga. Anak-anakku semuanya, kalian pasti juga ingat kisah Imam Abu Dawud. Ketika beliau sudah berada di tengah air, menaiki sebuah kapal, maka kemudian di ujung tepi sana, di pinggir sana ada seorang yang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Maka anak-anakku semuanya, demi sebuah amal yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka Imam Abu Dawud kemudian menyewa perahu seharga 1 dirham, 1 dirham saja, untuk kembali ke tepi, kemudian menjawab bersin orang yang berdoa tadi. Sesampainya di tepi, Imam Abu Dawud menjawab ucapan doa orang yang bersin tadi dengan menjawab yarhamkallah. Maka kemudian orang yang bersin itu kemudian kembali menjawab yahdikumullah. Maka anak-anakku semuanya, kemudian Imam Abu Dawud kembali lagi bersama rombongan untuk melanjutkan perjalanannya. Orang-orang bertanya heran, mengapa kamu rela membayar 1 dirham hanya untuk membalas doa saja? Maka Imam Abu Dawud menjawab, aku tidak tahu, mungkin orang itu nanti yang doanya akan dikabulkan. Maka anak-anakku semuanya, ketika seluruh penghuni, seluruh penumpang perahu itu tadi tertidur, maka luar biasa, semuanya mendapatkan suara, semuanya mendapatkan mimpi yang sama, bahwa dikatakan Imam Abu Dawud telah membeli surga dengan harga 1 dirham. Anak-anakku semuanya, sebuah amal sederhana, hanya bersin, menjawab doa orang yang bersin, memberi kesempatan lalat untuk minum. Ini contoh-contoh sederhana, amalan sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari, dan siapa tahu amal-amal sederhana inilah yang akan membuat kita masuk surga. Kita bisa bersedekah setiap hari. Kalian sudah diajarkan sejak TK, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum saja kepada teman, sedekah. Siapa tahu
senyummu itu membuat kalian masuk surga. Senyum ke mama, senyum ke papa, senyum ke eyang, mudah dilakukan, bernilai sedekah. Siapa tahu membuat masuk surga. Ngasih makan kucing, memberi makan ikan, menyiram tanaman yang ada di rumahmu, semua bernilai sedekah. Dan siapa tahu amal sederhana itu yang membuat kalian masuk surga. Apalagi anak-anakku semuanya, di bulan Ramadan ini di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah. Perbanyak zikir. Ada sebuah hadis yang mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan tsaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan, tapi akan membuat berat timbangan kelak di akhirat. Kalimat ini dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Zikir anak-anak, teruslah berzikir. Latih lisan kalian dengan ucapan-ucapan kalimat-kalimat yang baik, kalimah-kalimah thayyibah. Yanda Narti sudah mengajarkan, Yanda Abbas mengajarkan, Yanda Mukhtar mengajarkan, Yanda Agus mengajarkan. Semua guru agama sudah mengajarkan. Bunda Nia juga tak ketinggalan, pasti juga sudah mengajarkan kalimat-kalimat yang baik, kalimah thayyibah yang harus diucapkan apabila kita mendapatkan atau merasakan sesuatu. Ringan di lisan, tapi siapa tahu anak-anak, amal-amal kecil, amal-amal sederhana inilah yang akan menuntun, membukakan pintu surga untuk kita semuanya. Baik anak-anak, cukup sekian dari Anda Sholah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.